motor Xeon GT ya, Xeon GT 125 ini dia matinya mendadak ya. Kirain masalah kompresi ya, tadi kata yang punya motornya suruh ganti sikring, ternyata sikringnya nggak ada masalah, tapi di sini terlihat kedipan milnya terlihat jelas ada. Kita hitung 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
7, 8, 9, 39 ya. 39 kedipan pada Yamaha Mio GT ini, tapi yang terlihat jelas tuh ini. Setelah dibuka filter ya, tadinya mau ngecek klep, sekalian dicek klepnya, mau dicek klepnya itu pas dikontrol itu spellingnya itu normal ya, nggak ada masalah, jadi nggak ada masalah kompresi klep. Tapi di sini kelihatan, tapi dia di sini disambung langsung dari kabel yang warna apa ini. Yang jelas di sininya tidak terhubung satu nih, ini. Dan ini tuh injektor ya teman-teman. Jadi injektornya tuh dia bermasalah, tapi kita coba hubungkan langsung dulu ya. Karena yang hanya terhubung itu cuma satu ya teman-teman. Ini kabelnya ada apa ini? Motor, karena motor ini baru megang. Injektornya ya teman-teman yang putus nih. Ngakalin ininya nih. Kita pengennya ambil salah satu yang putusnya itu buat dilakukan penyolderan ya, biar nggak ganti soket atau nyambung lagi nih. Bisa nggak dilepas tuh? Seharusnya sih bisa ini, karena ini rangkaian yang terurai, jadi ketika dia udah mau mundur. Ini posisinya deh, ini gelap, ini kunciannya nih. Putusnya di ujung lagi, untung bisa dilepas. Nanti kita solder di sini, tambahin kabel ya buat di solder. Putusnya itu kabelnya, kabel injektor itu warnanya merah biru ya pada Yamaha Xeon GT ini. Jadi kita cari yang warnanya berbau merah-merahan gitu. Ini ada warna merah. Usahakan sampai mateng ya, yang penting nempel dulu ya teman-teman, terus mateng. Ini tinggal kita uji dulu ya teman-teman, karena ini tambahannya ini tadinya ada tambahannya, kita ikutin aja dulu ini. Kita buat uji. Lihat kedipan milnya itu masih ada apa hilang kan? Setelah ditoloknya, jadi kita rapikan lagi, yang penting hidup dulu ya. Pasang businya. Oke, ini tadi dia mengeluarkan kedipan 39 ya. Sekarang kita lihat masing berkedip-kedip kan, atau kedipan yang lain kan. Ini udah dikontak on, tapi udah nggak ada ngedip-ngedip ya teman-teman. Kalau yang tadi kan ngedip-ngedip dia. Kita coba kontak lagi.
Ini udah kontak on dan terlihat nggak ngedip-ngedip. Kita coba nyalakan starternya. Setelah aja. Kayak emang kebingungan masalah sikring lah. Jalur sikring awalnya. Kabelnya nggak ada yang putus, tapi dijemper-jemper. Halo teman-teman, ini motornya udah hidup ya. Jadi masalahnya itu masalah kelistrikan. Tadi awalnya kan ada kabel kuning ya yang dihubungin sini, padahal kabel kuning ini setelah ditelusuri itu sama dengan kabel potongan dari ininya sendiri, yaitu kabel merah biru yang dari setrum. Setelah merah biru itu setelah ditelusuri itu dari sikring ya. Sikring, bukan sikring utama ya. Nih sikringnya. Nih. Jadi dia itu ngambilnya dari kunci kontak ya, karena coklatnya output dari kunci kontak dihubungkan. Begitu kunci kontaknya on, maka langsung terhubung aliran setrumnya itu ke sini nih, yang nanti langsung ke arah injektor ya teman-teman. Yang tadi heran itu pas dihidupkan lagi, awal itu setelah dihubung ya, yang tadi tuh itu malah mati total ya teman-teman. Begitu dikunci kontaknya enggak keluar setrum, tapi sekarang dia udah mulai keluar setrum dan lampu milnya itu udah enggak hidup ya. Tadi kan hidupnya nilainya itu 39 ya. Kenapa si kabel ini harus dijemper-jemper ya, padahal ini kabel sama dari merah biru itu. Sementara begitu kunci kontaknya kita on kan, kunci kontak kita on kan di sini, ini nggak ada masalah kabel ini, nyala dia. Mana sih? Tuh. Iya. Jadi nggak ada masalah kelistrikan, jalur biru ini nggak ada putus harusnya. Tapi kenapa harus dijemper-jemper? Tahu kebingungan dari sikringnya. Karena setelah ditelusuri motor Mio Sion GT ini sikringnya ada dua teman-teman. Kita lihat ini sikring secondnya, sikring utamanya itu ada di sini nih teman. Sikring utama dari kabel aki awal itu, ini sikring utama dia terhubung. Tadi dia masalah terputus ya, tapi yang saya bingung itu kabel kuningnya ini harus ditelusuri karena dikhawatirkan jemperannya itu jemperan yang enggak bener ya teman-teman.
Tapi itu jemperannya ternyata dari kabel merah itu sendiri, merah biru yang ngambil dari ambil kependekan dari di sikring ya. Padahal jalurnya itu nggak ada yang putus ya teman-teman. Jadi ini kabel kuning, kabel tambahan ini kita lepas saja, kita balikin secara standar dulu. Ada masalah nggak ininya ya? Harusnya ini nggak putus karena keluar setrum ini, nggak ada bermasalah. Kemungkinan masalah logika aja ya. Jadi ini kabelnya kebingungan ya, warnanya berbeda jauh, dan ini jadi kabel tambahan kita lepas lagi aja karena kondisinya kabel yang dianggap bermasalahnya itu sebenarnya nggak bermasalah ya teman-teman. Dia hanya kebingungan di masalah awalnya itu berawal dari kebingungan di sikring ini. Sikring ini masuknya itu dari didapatnya itu dari sikring utama sini ya teman-teman. Jadi kebingungan di situ, sementara sikringnya itu putus ya karena kabelnya bermasalah dan injektornya itu bermasalah. Tadi injektornya kan putus di sini ya, putus di sini, sementara di sininya itu dia ada kabel kuning, kalau kita tengok video sebelumnya. Ini kita rapikan lagi, kita cabut bagian kabel tambahnya itu, kita rapikan nih. Seharusnya ini motor nggak ada masalah nih, kondisinya udah hidup nih. Jadi masalah kelistrikan ya teman-teman. Mungkin ini habis diberesin tadinya ya, ini gangguan, dan di sini tuh mulai ada gejala tuh digigit tikus, tapi dia belum putus dan kita rapikan nih. Ini udah hidup ya. Jadi tadi masalahnya itu ada beberapa masalah sih, tapi seharusnya tadi nyala 39 itu enggak, tapi di sini dia nggak nyala. Dan ini milnya udah nggak hidup, begitu mati terus nggak hidup lagi ya. Oke, jadi itu ya permasalahan teman-teman. Jadi motor ini mogoknya itu bukan masalah kompresi. Tadi setelah dicek labnya itu spellingnya itu normal dan kompresinya itu ada kembali, tapi permasalahannya adalah di kelistrikan, dimana injektornya itu putus. Jadi semburan bensinnya nggak keluar setrum.